Perkenalkan, nama saya Fajar, asal saya dari Banjar, Jawa Barat. Umur saya 22 tahun, bekerja sebagai di perusahaan pemerintahan Kota Banjar. Kenalin, aku Dewi Nur Karimah. Sekarang aku semester 6, kuliahnya di Poltekkes Semarang. Perkenalkan, nama saya Sandi Supriyadin, saya dari Dinas Sosial Ketiga Kota Banjar. Menurut saya sendiri, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa itu sendiri yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang bertujuan menjaga kekokohan bangsa dan menunjukkan identitas kebangsaan itu sendiri. Wawasan kebangsaan, menurut aku itu kayak kita sadar bahwa kita itu bagian dari Indonesia. Misalnya kita bukan cuma tinggal di dalamnya nih, tapi juga kita paham kalau misalnya Indonesia itu punya aturan, punya nilai, terus ada keberagaman yang harus kita hargai. Jadi kita juga eh, punya tanggung jawab sebagai warga negara gitu. Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu ibarat cara kita berpikir, cara kita untuk saling merangkul satu sama lain. Kita sadar bahwa Indonesia itu beragam, mulai dari suku, agama, budaya, dan hal lainnya. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa tetap rukun satu sama lain dan tidak mudah terpancing emosi meskipun ada banyak perbedaan di antara kita. Menurut saya, bela negara adalah tekad atau sikap kecintaan kita pada tanah air. Dan pada zaman sekarang, membela negara tidak harus selalu ikut perang seperti yang di TNI ataupun Polri. Dengan kita belajar dengan giat, dengan bersungguh-sungguh mencintai tanah air, itu udah termasuk tekad kita bela negara. Untuk mahasiswa seperti aku, bisa dengan belajar sungguh-sungguh, terus juga kita menjaga sikap, nggak bikin masalah, terus juga mungkin memberikan contoh dampak positif di lingkungan sekitar kita, juga mungkin termasuk bela negara ya. Dan menurut aku, eh, melakukan yang terbaik sesuai peran kita sebagai mahasiswa saat ini itu juga udah membentuk sebagai bentuk bela negara. Kalau menurut saya, bela negara di zaman sekarang khususnya yaitu bukan cuma mengenai soal angkat senjata. Karena itu mungkin dulu ya pada saat zaman penjajahan, pada saat perang dunia. Tapi soal yang sekarang itu mengenai kontribusi nyata kita di lingkungan sendiri. Misalnya kita aktif gotong royong di lingkungan, ikut ronda, menjaga nama baik daerah, kemudian bangga menggunakan produk buatan orang kita sendiri dengan memajukan ekonomi di lingkungan sekitar dan sosial di sekitar kita. Itu sudah menjadi bentuk bela negara yang sangat berarti. Isu kontemporer menurut aku itu masalah yang sedang terjadi dan perlu perhatian gitu. Yang baru saja saya lihat yang seliweran di stasiun televisi itu tentang kasus korupsi kuota haji. Yang paling terasa sekarang mungkin di bidang digital ya Mbak. Eh, Kayak misalnya judi online, terus juga pinjaman online. Kalau zaman sekarang serba digitalisasi ya. Kalau menurut saya ada tiga isu yang menurut saya penting. Yang pertama itu masalah ekonomi, yang kedua itu masalah digitalisasi dan etika, kemudian yang ketiga masalah lingkungan. Untuk masalah ekonomi ya mungkin sudah kita rasakan bersama ya, bagaimana di luar itu sulitnya mencari lapangan pekerjaan, terus harga barang naik, tingkat inflasi di kita juga sulit untuk dikontrol. Nah itu ya. Terus yang kedua itu masalah digitalisasi, di mana banyak sekali pengguna era digital ini sosmed yang tidak menggunakan etikanya, di mana dia bisa berkomentar seenaknya kepada orang lain
tanpa melihat kebenaran dari isu-isu yang ada itu. Kemudian yang ketiga itu menurut saya itu masalah lingkungan. Masalah lingkungan itu dimana sekarang banyak sekali dari kita itu sudah menurun tingkat kesadarannya untuk menjaga lingkungan itu supaya tetap bersih. Misalnya sampah itu kita lihat ya di jalanan di luar itu semakin banyak dan menumpuk. Nah menurut saya itu tiga hal yang menjadi tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama. Sudah jelas yang namanya korupsi jelas merugikan, apalagi yang dirugikan itu sekelas lansia yang memang sudah rentan usianya. Kan banyak korban ya, termasuk juga mungkin ada mahasiswa yang jadi korbannya. Selain itu, persaingan kerja di dunia sekarang juga semakin ketat karena adanya perkembangan teknologi. Isu ini cukup mengkhawatirkan ya, karena dampaknya langsung dirasakan oleh semua orang gitu. Cara menyikapinya itu kembali lagi ke diri kitanya masing-masing. Dengan kita berperilaku baik, jujur, dan tidak mengambil hak orang lain, itu akan menumbuhkan rasa jujur dalam diri kita yang akan terhindar dari kasus korupsi tersebut. Menurut aku, di sini pemerintah juga harus tegas ya dalam memberantas isu-isu yang tadi, misalnya judi online atau pinjaman online. Dan kita juga sebagai mahasiswa atau eh, semua orang pokoknya harus bisa mengupgrade diri. Jangan sampai kita itu kalah dengan perkembangan teknologi. Misalnya yang sekarang lagi booming itu AI ya. Nah, jadi jangan sampai kita kalah dengan AI gitu.